Saudara-saudari, rekan-rekan guru TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya menjelang siang. Mari kita mulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan dengan puji-pujian 265. Damai di jantungku. Bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. 265. Damai di jantungku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada dalam jantungku, jadi milikku. Di dalam jantungku ada senang, Dia takkan tinggalkanku bila ada senang, Dia tak tinggalkanmu bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damainya simpan di jantungku, hidupku senang selalu. Kelak hari mulia, Dia akan menjemputku pulang surga rumah Bapakku. Di dalam jantungku, Dia milikku. Di dalam jantungku ada senang, takkan tinggalkanku bila janjinya. Dia milikku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang mengucapkan syukur untuk persekutuan kami di siang hari ini. Kami serahkan ya Bapa untuk kami semua, agar kami sekarang setelah memuji nama Engkau, kami dapat menerima pengajaran firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Engkau. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa, mohon pengampunan atas dosa kami, dan kami percaya hanya dengan darah Yesus dosa kami dapat dihapuskan, dan Roh-Mu yang kudus menaungi kami sehingga kami dapat menjadi pengikut-pengikut Engkau seperti Tuhan Yesus yang sudah melakukan semua kehendak-Mu di muka bumi seperti di sorga. Demikianlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita berterima kasih pada Tuhan, kita sudah sampai ke slide nomor 29 ya, yaitu tentang periode di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat bagaimana periode di seluruh Alkitab. Ini merupakan suatu stratifikasi supaya kita dapat mengingatnya saja ya. Seluruh perjanjian lama dapat kita klasifikasikan menjadi 12 periode. Bagaimana itu dapat berlangsung? Nah, dari kitab Kejadian itu disebut yaitu in the beginning. Bahasa Ibraninya adalah permulaan ataupun pada mulanya. Jadi ini pada mulanya yang ada mulanya. Masih ingat berapa lama pada mulanya yang ada mulanya? Yaitu sekitar sebelum Yesus lahir 4.000 tahun, sesudah Yesus lahir sampai sekarang 2.000 tahun lebih. Jadi total sekitar 6.000 tahun sampai 10.000 tahun ya. Bumi yang kelihatannya tua, tapi sebenarnya bumi ini muda. Ingat ya, itu Kejadian pasal 1, pasal 2 dan seterusnya disebut pada mulanya ataupun zaman penciptaan. Nah, setelah itu ada zaman bapak-bapak leluhur. Ya, setelah mereka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, sejarah manusia itu berlangsung di luar Taman Eden sampai ya zamannya Nuh, kemudian zaman Abraham dan seterusnya disebut sebagai bapak-bapak leluhur dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu dari keturunan putra Nuh yang bernama Sem. Karena dalam kitab Kejadian keluarga Nuh itu terdiri dari 3 putra, Sem, Ham, Yafet. Dan ini merupakan satu keadaan yang tidak dapat disangkal manusia, karena kemanapun kita pergi di dunia ini hanya ada 3 kelompok warna kulit. Yaitu menurut saya ya, ini bukan saya baca dari mana-mana atau siapa yang kasih tahu saya, tapi kelompok kulit ada 3, yaitu hitam putih. Kalau tidak hitam tidak putih, di antara hitam putih. Ya, karena spektrum warna itu di antara hitam putih. Kalau orang Tionghoa kulitnya kuning, nah ciri khasnya matanya sipit. Kalau orang kulitnya hitam, biasa rambutnya keriting. Kalau orang kulit putih, rambutnya pirang. Ya kan? Ini 3 kelompok manusia yang membuat mata manusia harus kembali melihat Alkitab. Kalau orang tidak melihat Alkitab, nggak tahu kenapa manusia itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Keturunan dari Sem, orang-orang Asia, Ham, orang Afrika, dan orang kulit putih itu keturunan Yafet. Nah, ini bapak-bapak leluhur nanti mengerucut kepada Abraham yang kelak punya 1 putra yaitu Ishak dari Sarah. Dari Sarah ini lahir Ishak, dari Ishak lahir kembar, tapi kembar yang dipilih untuk melahirkan Yesus adalah Yakob. Dari Yakob lahir 12 putra, dan 1 yang dipilih menjadi penurun yang melahirkan Yesus itu Yehuda. Jadi ini bapak-bapak leluhur. Kemudian mereka ini dibawa ke Mesir. Nah, kenapa mereka dibawa ke Mesir? Ada tujuannya. Karena kalau ya keturunan Yakob itu bertempat tinggal di Kanaan, pasti mereka kawin campur. Ya, kawin campur sehingga mereka tidak bisa lagi murni sebagai bangsa Israel. Jadi Tuhan sengaja membawa mereka ke Mesir dengan peristiwa kelaparan yang Tuhan desain untuk kelaparan di seluruh dunia, di daerah Near East ya, yaitu Ancient Near East, timur jauh ya, bukan timur tengah tapi timur jauh. Dan terpaksa ya semua manusia mencari makanan ke Mesir, dan Tuhan sudah mengirim Yusuf sebagai perdana menteri di Mesir, sehingga Yusuf itu
yang akhirnya membawa keluarganya Yakob ya semuanya pindah ke Mesir, itu diberi tanah yang namanya Gozen. Di tanah Gozen itu mereka sebagai gembala-gembala, dan gembala-gembala ini tidak akan berbaur dengan orang Mesir, karena orang Mesir itu mereka menganggap pekerjaan gembala itu tidak terhormat. Jadi mereka berkembang selama 400 tahun menjadi bangsa yang jumlahnya sudah dikatakan Alkitab 2 juta orang. Kemudian mereka dibawa pulang keluar dari Mesir, dan Tuhan tunjukkan 10 tulah. Ya, 10 tulah loh. Menandakan dia adalah Allah yang maha kuasa. Sedangkan Mesir, negara yang paling maju pada saat itu, menyembah berhala. Dan Tuhan sengaja membuat begitu banyak tulah untuk mengatakan berhala-berhala yang disembah di Mesir itu bukanlah Allah. Termasuk ya Firaun dianggap sebagai penerjemahan ataupun titisan dari dewa. Kemudian kita lihat setelah mereka kembali ke Mesir di zaman Musa, Harun dan Miriam, tapi yang boleh masuk ke tanah Kanaan itu hanyalah siapa? Yosua dan generasi berikutnya. Dan pada saat masuk ke tanah Kanaan, itu sudah bukan lagi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tapi kitab Yosua. Nah, Yosua ini nama yang spesial. Yosua itu nama Ibrani, nama Yunaninya adalah Yesus. Jadi yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian kekal, Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi dia membebaskan kita dari perbudakan dosa dan membawa kita ke tanah perjanjian yang kekal. Nah, kemudian setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, ternyata ini merupakan satu negara yang selama 300 tahun berbeda dengan negara seluruh dunia. Itu negara ini namanya negara teokrasi. Ya, kalau kita hidup di dunia ini, kita tahu Indonesia itu negara berbentuk republik dengan sistem presidensial. Kalau kita pindah ke Malaysia itu negara federasi dengan sistem yaitu parlementer. Apa bedanya? Kalau di Indonesia presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi kalau di Malaysia berbeda seperti Singapura. Jadi Perdana Menterinya adalah anggota DPR, paham ya? Anggota apa? Dia tidak perlu ikut pemilu presiden seluruh Malaysia, nggak perlu. Dia hanya mencalonkan diri di daerah tertentu dan dia terpilih menjadi anggota DPR Malaysia. Kemudian semua partai setuju menunjuk dia sebagai mayoritas, jadilah dia Perdana Menteri. Paham? Sistem apa? Parlementer. Singapura juga parlementer. Inggris juga loh. Ya. Di India juga. Tapi presiden di Indonesia. Tetapi negara ini teokrasi, siapa pemimpinnya? Tuhan. Dan Tuhan menunjuk begitu banyak hakim, ya, begitu banyak hakim loh. Kalau kamu baca kitab para hakim, itu misalnya Samson, dia bukan hakim untuk seluruh Israel loh, dia hanya hakim di wilayah tertentu. Jadi negara teokrasi ini sampai mereka itu tidak mau lagi menjadi negara yang teokrasi. Mereka mau seperti dunia. Mereka berkata kepada Samuel, beri kami raja seperti bangsa-bangsa lain. Karena semua kerajaan di sekitar mereka punya raja. Jangan kamu bayangkan zaman dulu itu kerajaannya besar-besar, enggak loh. Kota-kota kecil saja itu ya, yang punya tembok menjadi satu kerajaan. Yeriko itu satu kota. Tapi Yeriko itu juga satu kerajaan. Nah, waktu itu Tuhan bilang sama Samuel, yang mereka tolak itu bukan kamu tapi saya. Jadi Tuhan mengatakan, oke, saya akan berikan mereka raja, yaitu Saul menjadi raja pertama. Di mana? Di zaman kerajaan bersatu. Kapan Saul bertahta? Itu kalau kita lihat ya, 1010 dikurangi 40, yaitu 1050 dia mulai bertahta, 40 tahun. Kemudian setelah itu Tuhan menunjuk Daud menjadi raja, kerajaan bersatu sampai di zaman Salomo. Jadi kerajaan bersatu ini hanya 120 tahun. Setelah itu kerajaan itu pecah. Kenapa pecah? Karena Salomo menyembah berhala. Ingat baik-baik ya, karena dia itu menikah dengan begitu banyak wanita. Di dunia ini saya tidak pernah membaca ada raja yang punya banyak istri seperti Salomo. Raja yang dikatakan banyak istri itu Raja Genghis Khan di Mongol ya. Raja yang kuat sekali. Dia hampir menaklukkan seluruh dunia. Dikatakan ya, istrinya itu beberapa ratus, anaknya itu sampai ribuan, 1000.
Itu Genghis Khan ya, orang Mongol ya, orang Mongol ya seperti orang Tionghoa begitu. Tapi Salomo dikatakan Alkitab istrinya berapa? 700, selirnya 300. Jadi waktu dulu saya nggak ngerti kenapa begitu banyak istri kan. Ternyata waktu saya sampai di Kairo, pemandu wisatanya berkata begini, Firaun juga banyak istri. Kenapa banyak istri? Karena setiap hari istrinya harus baru, ganti. Nggak boleh hari ini istrinya sama dengan kemarin, itu raja. Jadi istri Firaun minimal ada berapa? Dalam 1 tahun kalender 365 hari harus 365. Jadi setiap hari istrinya harus baru. Jadi kenapa Salomo punya 700 istri loh, 300 selir loh. Tapi kerajaan ini terpecah karena istri-istrinya membawa dia menyembah berhala. Itu Salomo. Kamu bayangkan ya, orang yang paling pintar, orang paling kaya, orang yang Tuhan berikan ya hikmat ya paling tinggi, dia sendiri akhirnya meninggalkan Allah yang memberi dia hikmat, menyembah kepada berhala-berhala yang nggak masuk akal. Berhala tuh nggak masuk akal loh. Ya, kalau kamu lihat di berhalanya Yunani ya Zeus itu nanti ya bisa mengawini menantunya dan sebagainya. Ya, itu nggak masuk akal. Ya, ada Allah seperti itu. Kemudian karena mereka terpecah dua, utara dan selatan, akhirnya mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Ingat ya, itu pembuangan 70 tahun. Setelah itu mereka kembali dari pembuangan. Kemudian setelah kembali dari pembuangan, itu tidak ada lagi kerajaan Israel sampai saat ini. Orang Israel ada negara tapi tidak punya raja. Dan periode ke-10 dinamakan periode intertestamental, yaitu antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, setelah itu Kristus lahir. Ingat ya, baru wahyu itu Tuhan berikan lagi kepada bangsa Israel. Setelah itu kehidupan Kristus, kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan dia naik ke sorga. Kemudian Roh Kudus turun. Setelah itu gereja perjanjian baru didirikan. Yang ke-12 ini termasuk penulisan perjanjian baru. Ini yang menarik ya, perjanjian baru ternyata hanya satu buku menurut saya ditulis di Israel, Injil Matius. Yang lain-lainnya ditulis di luar Israel. Termasuk Injil Yohanes itu ditulis waktu Yohanes itu sudah dibuang ke Asia loh, tahun 80-an. Yerusalem sudah runtuh, nggak ada lagi. Ya, termasuk Injil Markus, Lukas, Yohanes. Jadi satu buku saja ditulis di Israel oleh Matius, dan yang lain-lainnya 26 buku ditulis di luar Israel dengan bahasa Yunani. Ini sangat menarik ya. Jadi perkembangan kekristenan itu bukan lagi sekarang di Israel tapi di luar Israel. Nah, kita lihat ini periode seluruh Alkitab ya. Kalau kita mau lihat periode perjanjian baru juga bisa kita sarikan menjadi 12, kelahiran Kristus membelah kalender ya. Jadi ada kalender internasional 2022 dihitung dari kelahiran Yesus. Nggak ada orang di dunia ini yang menyangkal kelahiran Yesus kalau dia memakai tahun kelahiran Yesus. Termasuk Indonesia 1945 dihitung dari kelahiran Yesus. Nggak ada negara yang bisa menyangkal Yesus sudah lahir. Nggak ada. Siapapun dia di seluruh dunia ya sudah menjadi ya standar internasional. Ingat ya. Nah, kemudian kita tahu masa kecil Yesus di Nazaret selama 30 tahun hampir, tapi di masa kecilnya sampai dia melayani, di Alkitab dikatakan dia sama sekali tidak melakukan satu pun mujizat. Karena dalam Injil Yohanes pasal 4 dikatakan mujizatnya yang pertama tuh merubah air menjadi anggur. Sehingga Yesus itu di rumahnya sama sekali dia tidak bisa menggunakan ya kemahakuasaannya untuk melakukan mujizat. Makanya keluarga Yusuf tetap miskin, Yusuf tetap tukang kayu, Yesus tetap tukang kayu, dan saudara-saudaranya pun kalau kita lihat dalam pelayanan tidak hormat sama dia. Ingat ya, jadi ini sampai dia melayani umur 30, nah karena 30 tahunlah seorang imam baru boleh mulai melayani. Sebelumnya nggak boleh. Ya, kalau zaman sekarang kan membuat dunia heboh kalau dia kecil bisa nyanyi ya. Waktu kecil dia sudah bisa khotbah katanya ya di YouTube itu kan. Orang semua jadi kagum. Enggak, Yesus itu taat kepada apa yang digariskan di perjanjian lama. Seorang raja 30 tahun, imam 30 tahun, dan dia juga nabi, maka pelayanannya dimulai pada saat umur 30 tahun dan didahului oleh seorang pendahulu yang bernama Yohanes yang mempersiapkan jalan.
Jadi Yohanes itu adalah nabi yang terakhir di perjanjian lama. Kemudian Yesus melayani ya selama 3,5 tahun saja. Dan Yesus disalibkan. Periode keempat dia bangkit. Kemudian menampakkan diri selama 10 kali ya, selama 40 hari. Nah, kalau kita lihat kenapa 40 hari? Karena waktu sebelum dia mulai melayani, setelah dia dibaptis, dia berpuasa 40 hari. Setelah dia kemudian bangkit dari kematian, dia menampakkan diri juga sama 40 hari. Allah selalu bekerja dengan pola-pola yang sama. Setelah itu 10 hari kemudian turun Roh Kudus, ingat ya. Dan setelah itu ya dia naik ke sorga, turun Roh Kudus, dan pada saat Roh Kudus turun, 12 rasul nanti melakukan amanat agung mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat ya. Kemudian dilanjut dengan perjalanan misi Rasul Paulus, Kisah Rasul 13, itu sudah periode 6. Periode 7 sidang Yerusalem. Setelah sidang Yerusalem, Paulus melanjutkan yaitu perjalanan misi kedua. Di dalam Kisah Rasul 16 sampai 18, kalau ini Kisah Rasul 13 sampai 15, kalau Kisah Rasul 1 sampai 12 itu adalah pelayanan para rasul ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke Kaisaria. Baru dilanjut oleh Paulus, kemudian dilanjut perjalanan misi ketiga, Paulus ditangkap, ini sudah Kisah Rasul 22, kemudian Paulus ditahan di Roma selama 2 tahun, ini sudah Kisah Rasul 28, ingat ya. Dan setelah itu, ya Kisah Rasul itu stop pada pasal 28. Sudah saya katakan tidak ada kata amin karena terus berlanjut. Baru setelah itu apa yang terjadi? Yerusalem itu runtuh. Setelah Yerusalem runtuh, Yohanes ini sudah tidak lagi di tanah Israel. Dia pergi ke Asia. Orang mengatakan dia menjadi gembala sidang di kota Efesus. Dan disitulah dia menulis ya, oleh pimpinan Roh Kudus, Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Setelah itu dia dibuang pada usianya hampir 100 tahun di Pulau Patmos. Dia menulis yaitu Kitab Wahyu. Inilah 12 periode dalam perjanjian baru. Jadi periode ini dibuat ya supaya kita bisa mengingatnya saja. Ya, bukan harus seperti ini ya, tapi untuk kita gampang mengingat. Kemudian kita melihat ya, di dunia ini ternyata penyebaran Injil itu ada kaitannya dengan superpower dunia. Dan superpower dunia ini ya sudah Tuhan tentukan loh. Ada 7 saja. Superpower dunia dimulai dari Mesir. Kenapa Mesir? Karena Allah akan membentuk bangsa Israel di Mesir. Paham ya? Ini di kitab Keluaran. Nah, kemudian dari Mesir ini Allah membuktikan dirinya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Maha Kuasa. Dan semua orang tahu loh peristiwa tulah-tulah yang Tuhan buat di Mesir sampai bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan. Termasuk kalau kita baca di kitab Yosua, Rahab seorang pelacur loh. Dia bisa tahu bahwa Allah Israel telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau masuk ke tanah Kanaan. Kamu bayangkan loh. Zaman itu tidak ada media sosial, tapi kenapa seorang yang profesinya itu dianggap paling rendah di masyarakat bisa tahu tentang peristiwa Allah telah membawa umatnya keluar dari Mesir? Karena Mesir itu negara yang paling kaya, paling kuat di zaman itu. Mereka bisa membuat piramid. Piramid itu kalau kamu lihat ya, besarnya itu 7 kali lebih besar daripada Borobudur loh. Satu batu ya bisa sebesar ruangan ini. Kenapa bisa dinaikkan ke puncak piramid? Padahal waktu itu nggak ada kren. Untuk yang membangun rumah tahulah, mengangkat bata ke lantai 3 gampang atau susah? Susah banget. Ingat ya. Tapi ini kok bisa? Sampai sekarang insinyur-insinyur yang canggih nggak tahu kenapa bisa. Ini Mesir. Tuhan sengaja menyatakan mujizatnya di pusatnya dunia, supaya dunia tahu siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti kita di sini, kenapa ada sekolah Kristen, Kalvari, SD-nya, TK-nya, untuk menunjukkan siapa Allah sesungguhnya loh. Misi kita ini bukan kecil, bukan cetek loh. Misi kita ini besar luar biasa di matanya Tuhan, supaya manusia kenal siapa Yesus. Itu tujuan satu-satunya. Kalau enggak itu,
Ya, kita termasuk manusia gagal, ya, karena Tuhan itu punya rencana bahwa dari Mesir semua bangsa di dunia ini bisa kenal siapakah Dia, pencipta langit dan bumi. Setelah itu Asyur dipakai untuk, ya, menghancurkan kerajaan utara, sehingga kerajaan utara itu tahun 722 sebelum Masehi mereka itu tidak ada lagi. Kemudian setelah itu ada Babel, dipakai oleh Allah Nebukadnezar untuk membuang bangsa Israel ke Babel. Kemudian ada superpower berikutnya, bukan lagi Babel ini Irak, tapi superpower berikutnya adalah Media Persia. Nah, ini terkenal sekali sampai orang ada membuat film, ya, tentang ini Raja Persia, Prince of Persia, ada filmnya. Kemudian di sini juga ada filmnya, ya, Moses Ten Commandments. Ini film-film terkenal di dunia. Jadi cakupan ini kenapa ada Iran, ada Media Persia. Jadi mereka dibawa pulang dari pembuangan. 70 tahun persis mereka sudah dibuang, mereka dibawa kembali ke pembuangan. Kenapa dibawa kembali? Karena mereka harus membangun bait Allah. Dan bait Allah itu harus dipakai oleh Yesus untuk melayani. Semua, ya, yang terjadi, ya, di dunia ini bukan secara kebetulan, loh. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Semuanya itu by design oleh Allah. Dan setelah itu kalau kita melihat, ya, bahwa bait Allah sudah terbangun kembali dan Tuhan menghancurkan Mesir, Asyur, Irak, Iran, dan berganti superpower berikutnya yaitu Yunani, yang dimulai dengan seorang jenderal yang muda sekali, loh. Jenderal ini bernama Alexander. Dia usianya belum 40 tahun, semua dunia sudah dia taklukkan. Kamu bayangkan, belum 40 tahun, loh. Semua dunia sudah dia taklukkan. Bapaknya bernama Philip, akhirnya dia mati. Tapi apa yang ditinggalkan? Yaitu bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Kelak bahasa Yunani ini akan dipakai untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Ya kan? Jadi siapa yang menjadi superpower itu sudah Tuhan tentukan, loh. Jadi Tuhan tentukan Yunani akan menjadi bahasa dunia, dan setelah Yunani runtuh, Alexander mati, itu ada 4 jenderalnya yang berkuasa. Satu di antara mereka nanti menjadi cikal bakal dari kerajaan Roma, ya, Roma. Nah, Roma juga kenapa menjadi superpower? Nanti saya akan jelaskan di akhir dari pertemuan pagi hari ini. Dan nanti, ya, pada zaman akhir ini Roma baru, Roma yang bangkit, Roma antikristus. Zaman sekarang ini Roma antikristus. Kita lihat, ya, istilah-istilah yang perlu kita kenal, ya, untuk membaca Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Pembuangan 70 tahun. Kemudian di dalam zaman pembuangan orang Israel pernah mau dimusnahkan di zamannya Persia, yaitu di kitab Ester. Kemudian ada hari raya Purim. Nah, sering saya katakan kenapa orang Israel mau dimusnahkan sebelum Yesus lahir. Iblis gak mau Yesus lahir. Itu kenapa bangsa Israel mau dimusnahkan. Gak ada bangsa di dunia ini yang akan dimusnahkan, loh, oleh bangsa yang lain. Enggak. Indonesia hanya dijajah, Belanda, Jepang tidak berkeinginan memusnahkan bangsa Indonesia. Hanya satu bangsa yang mau dimusnahkan karena iblis tidak mau dari bangsa itu lahir Yesus. Kemudian Hagai, kenapa di sini Hagai? Karena membangun bait Allah yang kedua. Bait Allah pertama dibangun oleh Salomo, bait kedua, Allah kedua dibangun oleh Zerubabel. Kemudian kitab Malaki itu sebelum Yesus lahir. Nah, setelah itu baru ada intertestament, antar perjanjian, yaitu kitab Malaki sudah selesai ditulis sampai kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis itu sekitar 400 tahun. Jadi di sini merupakan zaman Yunani, sehingga Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, dari intertestament itu kita melihat ada beberapa kelompok yang muncul yang tidak ada di Perjanjian Lama, itu imam-imam kepala. Kalau di Perjanjian Lama hanya ada imam kepala, nggak ada istilah imam-imam kepala. Imam kepala, imam besar hanya boleh diganti waktu dia mati. Harun mati diganti putranya, putranya mati diganti cucunya. Nggak boleh waktu dia masih hidup jabatan imam kepala itu dicopot. Tetapi di sini karena itu sudah jabatan politik, Anas masih hidup diganti oleh Kayafas, sehingga imam-imam kepala itu banyak. Mereka adalah boneka-boneka dari kerajaan Roma. Kemudian banyak sinagog. Kenapa banyak sinagog? Rumah pertemuan.
Karena waktu Bait Allah ini runtuh, di mana-mana mereka mendirikan rumah-rumah untuk bertemu. 10 keluarga boleh membangun satu rumah, dan setiap rumah itu ada yang mengelolanya, ada kepalanya, dan mereka berkumpul di situ di hari Sabat untuk belajar kitab suci. Dan Yesus dan Rasul Paulus paling sering masuk ke rumah-rumah sinagog untuk mengajar firman Tuhan. Termasuk di Indonesia, saya dengar ada satu sinagog. Sampai sekarang saya penasaran mau mengunjungi sinagog itu. Kamu tahu di mana? Di Surabaya. Di Singapura malah ada 2 sinagog loh. Di mana tuh? Jalan Waterloo. Saya pernah ke situ loh. Pergi ke Jalan Waterloo, melihat sinagognya orang Israel. Kalau di Israel memang begitu banyak ya sinagog-sinagog. Dan kita melihat ya, yang berikutnya itu penyalinan kitab tanah oleh Ezra. Ya. Kemudian dari penyalinan kitab ini kita dapatkan ahli-ahli Taurat yang menyalin kerjanya, dan mereka paling ahli dalam kitab. Waktu Yesus lahir, orang Majus datang bertanya pada penyalin-penyalin itu, ada nggak di dalam kitab Tanakh itu di mana Yesus lahir? Karena waktu orang Majus datang ke Yerusalem, nggak ada nih dalam keluarga Herodes yang lahir. Ternyata diperiksa dalam kitab Mika pasal 5 di Bethlehem bahwa raja yang baru itu lahir. Jadi ini golongan-golongan yang tidak ada di dalam perjanjian lama, tapi terjadi di antara intertestamen, imam-imam kepala, sinagog-sinagog, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Farisi itu apa artinya? Orang yang memisahkan diri, mereka tidak mau dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani, mereka tetap mau melakukan kebudayaan orang-orang Yahudi. Makanya ada orang-orang Farisi, orang Saduki. Siapa orang Saduki? Paulus itu orang Farisi, orang Saduki ini adalah imam-imam kepala. Dalam pelayanan Yesus, orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kamu bayangkan loh, yang jadi imam kepala sampai nggak percaya orang bangkit dari kematian. Di dalam perjanjian lama kan Elia membangkitkan orang, Elisa membangkitkan orang, dan Yesus membangkitkan orang. Berapa kali? 3 kali kan? Putri Yairus, orang Naim yang masih muda, dan Lazarus. Kenapa mereka nggak percaya? Ya, ini orang-orang Saduki. Kemudian ada kelompok politik Herodian, karena ada dinasti Raja Herodes yang berkuasa sangat panjang loh. Mulai sebelum Yesus lahir, sesudah Yesus lahir, setelah Yesus mati, waktu Paulus melayani pun masih ada nama dari keturunan Herodes. Dinasti loh. Kalau di Indonesia kan sekarang dinasti politik kan. Dinasti dari keturunan Presiden Soekarno. Masih eksis? Masih. Dinasti dari keturunan siapa lagi? Soeharto. Masih eksis? Masih. Dinasti keturunan dari siapa lagi? Gus Dur. Masih. Ya, seperti sekarang Filipina. Dinasti Marcos terpilih, anaknya Bongbong jadi presiden. Jadi dinasti itu bertahan ya, bukan hanya satu generasi. Kenapa? Karena mereka itu begitu berkuasa, begitu banyak uang, dan pengikutnya tuh nggak punah dalam waktu satu generasi. Jadi generasi Herodes terus berlanjut ya. Kemudian kita melihat ya, kaum Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah 70 tua-tua. Ya, termasuk di dalam perjanjian lama yang dibentuk di zamannya Musa, di zamannya Yesus, di zamannya Rasul, itu masih ada Sanhedrin. Termasuk di situ kelompok Sanhedrin ini kemungkinan besar itu yang percaya Yesus hanya ada 2 orang. Satu namanya Nikodemus, yang kedua namanya Yusuf Arimatia. Yang agak logis orangnya namanya Gamaliel, tapi dia bukan orang percaya, dia gurunya Rasul Paulus. Dia bisa berkata logis. Kalau orang Kristen kamu tindas, mereka adalah orang-orangnya Allah, mereka nggak bisa ditindas. Tapi kalau mereka bukannya orang yang Allah, nggak usah kamu tindas, kelompok ini akan berhenti dengan sendiri. Akhirnya penganiayaan itu stop karena kata-kata dari Gamaliel. Dia adalah kelompok Sanhedrin. Kadang-kadang kita juga mendengar di Indonesia kan, ada orang nggak percaya Yesus tapi omongannya itu begini. Siapa dia? Gus Dur kan? Gus Dur percaya Yesus nggak? Enggak. Omongannya begini. Gamaliel tuh. Kadang-kadang Tuhan memakai ya orang-orang yang tidak percaya dengan dia di negara yang mayoritas bukan orang Kristen untuk menenangkan massa supaya tidak menganiaya orang Kristen. Jadi ada Tuhan pakai orang seperti itu. Kemudian istilah yang berikutnya diaspora.
Kalau kamu baca kitab Yakobus, kitab Petrus, kitab Ibrani, itu orang-orang Israel yang terpencar ke seluruh dunia. Ya, termasuk Indonesia, diaspora kan banyak ya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kemudian ada pemungut cukai, Matius dan Zakius. Nah, cukai di zamannya Yesus itu beda dengan cukai di zaman sekarang. Jadi cukai itu pemerintahan Roma akan melelang. Katakanlah begini ya, di Israel kalau ada target budget ya. Jadi cukai di tanah perjanjian itu disebut. Misalnya saya pemerintah Roma, Pilatus mau memungut cukai yang diberikan oleh Kaisar, katakanlah 5 triliun. Terus siapa yang berani menanggung 5 triliun ini, uangnya itu dijaminkan, dan dia akan membentuk ya kelompok yang memungut cukai tentu saja lebih dari 5 triliun untuk di store. Jadi itu di-franchise-kan loh. Makanya banyak pemungut cukai yang memungut cukai di tempat-tempat seperti Matius, Zakius, dan dia boleh menahan semua orang yang lewat loh untuk diperiksa pajaknya loh. Makanya sangat dibenci pemungut cukai itu Matius dan Zakius. Bahkan Zakius mau melihat Yesus pun dia tidak diberi jalan. Tapi dia naik ke atas pohon dan Yesus sengaja lewat tempat itu menyuruh dia turun. Ingat ya, pemungut cukai profesi yang dianggap paling jahat. Ya. Dikatakan oleh orang Israel, kalau kamu bisa bohongi pungut cukai itu malah baik. Jadi orang Israel sangat-sangat benci dengan pungut cukai. Kalau zaman sekarang orang paling benci itu politikus ya. Karena politikus itu banyak janjinya, waktu dia kampanye, setelah itu dia tidak bisa memenuhi janjinya. Ya, di zaman sekarang ya, kalau zaman itu adalah para pemungut cukai. Nah, kemudian kanon perjanjian baru ya, setelah kita lihat ya, perjanjian lama sudah ada kanonnya. Perjanjian baru itu terjadi di tahun 397 di Afrika Barat. Ya, waktu itu yaitu zamannya siapa tuh? Bapak gereja yang bernama siapa? Agustinus ya. Paham ya? Zaman kanon ya, perjanjian baru. Kemudian setelah itu ada yang namanya salinan perjanjian baru yang disebut Textus Receptus. Apa bedanya teks dengan manuskrip ya? Kalau teks itu sudah bisa dicetak. Kalau manuskrip itu salinan tangan. Ingat ya. Jadi kalau kita baca teks ya, teks. Ini teks karena sudah dicetak, sudah difotokopi ya, bukan lagi disalin dengan tangan manual. Kemudian juga ada istilah Hanukah. Apa itu Hanukah? Yaitu penabisan Bait Allah, karena Bait Allah itu pernah dikuasai oleh penyembah berhala. Dan di zaman Makabe itu Bait Allah itu direbut kembali, dan waktu mereka merebut kembali di dinasti Makabe, jadi ditemukan di dalam Bait Allah itu ada satu yang namanya tempat penyimpanan minyak zaitun, dan itu dipakai untuk memasang lampu menorah, sehingga kalau kita membaca ya dalam Injil Yohanes pasal 8, Yesus merayakan perayaan Hanukah, dan waktu itu bulan Oktober sekitar begitu, masih musim dingin, jadi mereka mengalami masa yang gelap ya secara cuaca, jadi mereka menyalakan lampu. Yohanes 8, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Karena di situ ada lampu yang besar sekali, lampu menorah yang cabangnya 7. Jadi ada perayaan Hanukah. Ini tidak ada dalam kitab Taurat. Perayaan dua ini nggak ada. Hanukah dan Purim. Kalau kamu baca kitab Musa, tidak ada perayaan Purim dan perayaan Hanukah. Terjadi setelah itu. Ya, Purim merayakan orang Israel itu tidak punah. Hanukah merayakan mereka merebut kembali Bait Allah. Kemudian siapa yang merebut kembali Bait Allah? Dinasti Makabe. Kalau kamu membaca kitab yang namanya Apokripa, itu ada kitab Makabe. Ya, kitab apa? Apokripa. Sejarahnya orang Yahudi. Tapi itu bukan kitab suci, hanya sebagai sebuah buku sejarah saja. Kemudian yang ke-19 masa sunyi. Ya, kalau kita lihat ya dari saat Malaki sudah selesai ditulis sampai Gabriel datang kepada Zakaria, ayah dari Yohanes, tidak ada wahyu sama sekali. Tetapi di antara ya intertestamen masa sunyi ada kitab suci perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Septuaginta itu diberi kode LXX, L itu 50, X 10, jadi 70 penerjemah. Menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kemudian ya di zamannya
Roma, apa yang terjadi? Kita lihat ya, kerajaan Roma itu banyak penyaliban dan banyak kaisar. Ya, kaisar-kaisar itu rata-rata ya menganiaya orang Kristen, sampai satu kaisar dikatakan dia percaya Yesus. Maka penganiayaan itu berhenti. Jadi ada istilah-istilah ini yang perlu kita pelajari kalau kita mau belajar tentang perjanjian baru. Saya lanjut ya. Nah, ini tentang superpower yang Tuhan pakai untuk menghancurkan negara Israel dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Asyur 722 dipakai untuk merentukan ya kerajaan utara yang kita dapat ingat dengan singkatan ISUE. I apa itu I? Israel. S Samaria, ibu kotanya di Samaria. U utara, rajanya itu rata-rata dari suku Efraim. Dan di kerajaan utara ini mereka sama sekali tidak menyembah kepada Yehova, karena mereka hanya punya 2 tempat penyembahan yang mereka buat sendiri loh, bukan Tuhan yang menyuruh mereka membuatnya. Di 2 tempat, yaitu di Dan paling utara, Betel di bagian paling selatan. Dan mereka tidak pernah ke Yerusalem merayakan Paskah. Makanya kerajaan ini secepatnya diruntuhkan 722, sehingga setelah kerajaan itu runtuh, mereka bisa ke kerajaan selatan untuk merayakan Paskah. Dan waktu kerajaan selatan masih eksis, kamu lihat ya, 722 sampai 622 ini sekitar 100 tahun loh. Kerajaan utara sudah runtuh. Kerajaan selatan ini juga raja-rajanya akhirnya rata-rata tidak taat pada firman Tuhan dan diruntuhkan pada tahun, kalau kita lihat ya di sini ya, mereka dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Raja-raja yang paling jahat pada zaman yang terakhir itu singkatannya Y2Z, yaitu 2Y, Yoyakim dan Yoyakin. Kemudian raja yang terakhir itu Zedekia. Nah, Zedekia ini raja yang memberontak kepada Raja Babel. Dia ditangkap dan dia dibutakan matanya loh. Jadi dia ditangkap bersama seluruh keluarga besarnya dan dia dibutakan matanya oleh jenderal dari Nebukadnezar. Setelah itu ya, semua keluarganya dibunuh habis dan dia dibawa ke Babel. Ini akibat seorang raja yang tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kemudian kalau kita lihat ya, di zaman Nebukadnezar ini dia meruntuhkan Bait Allah. Ya, Bait Allah itu di tahun 568 ya, itu sudah runtuh. Paham ya? Orang Israel itu menganggap Bait Allah itu adalah seperti jimat mereka. Oh, nggak mungkin Yerusalem akan runtuh karena ada Bait Allah. Ternyata Bait Allah ini diruntuhkan oleh siapa? Nebukadnezar. Setelah itu diruntuhkan oleh Roma, Jenderal Titus. Kita lihat ya, setelah itu di dalam masa pembuangan itu ada Daniel dan kawan-kawan ditawan. Itu kalau kita baca kitab Daniel pasal 1. Kemudian mereka pulang ke pembuangan, itu sudah zamannya bukan Babel, tapi Babel ini sudah diruntuhkan. Kenapa runtuh? Karena Babel itu dipakai Tuhan, dia tidak mau bertobat. Akhirnya dia sendiri, Babel itu diruntuhkan oleh kerajaan Persia. Dan kerajaan Persia ini ya, berkuasa, kalau kita lihat ya, dari tahun 535 sampai kira-kira 333 ya, dan setelah itu mereka diruntuhkan oleh Yunani ya, superpower berikutnya. Dan kita lihat dalam superpower yaitu Asyur untuk meruntuhkan kerajaan utara, Babel untuk meruntuhkan kerajaan selatan, dan Persia ini untuk mengembalikan ya orang-orang yang dibuang ke tanah perjanjian melalui seorang raja yang mengeluarkan dekrit. Nah, dekritnya tuh rajanya siapa namanya? Koresi. Ya, Koresi. Daniel tuh kenapa ada di daerah ini, di daerah Babel? Babel itu rajanya Darius, tapi di Irak itu Babel, dan Iran itu rajanya Koresi. Ada satu dekrit yang mengizinkan mereka pulang ke Israel. Ini bisa kamu baca dalam kitab Ezra. Jadi ya, pembangunan Bait Allah dimulai lagi, dan 535 dimulai, dan kalau kita lihat ya sekitar perlu 70 tahun untuk menyelesaikan Bait Allah, seperti 70 minggu yang Daniel dapatkan dari Allah ya, tentang akhir zaman. Jadi saya rasa hari ini kita belajar sampai di sini saja untuk
Pertama-tama yaitu ya, periode di dalam Alkitab 12 periode. Kemudian periode perjanjian baru juga 12 periode. Setelah itu kita belajar kenapa ada 12 superpower. Karena Tuhan memang merencanakan superpower ini sesuai dengan apa? Pengabaran Injil dari zaman ke zaman. Kemudian dalam pelajaran perjanjian baru minimal kita harus ya mengetahui 24 istilah ini. Ya, yang tidak ada di dalam perjanjian lama. Ya, rata-rata tidak ada, karena ini ya kita harus ketahui supaya waktu kita membaca ya buku-buku pengantar perjanjian baru atau pentafsiran perjanjian baru kita tahu ya tentang hal ini. Kemudian yang terakhir kita tahu ya, waktu mereka dibuang, yang pertama dibuang itu kerajaan utara, Tuhan menggunakan Asyur. Asyur tidak mau bertobat, dihancurkan oleh Babel. Babel dipakai untuk meruntuhkan kerajaan selatan, tidak mau bertobat, diruntuhkan oleh Persia. Persia juga nggak mau bertobat, diruntuhkan oleh Yunani. Yunani hancur, digantikan Roma. Roma juga selesai, nanti akan kita pelajari. Roma itu hanya berkuasa selama 6 abad. 3 abad sebelum Masehi dan 3 abad sudah Masehi. Setelah itu Roma itu runtuh. Roma memang masih ada, tapi bukan lagi kerajaan Roma. Tapi Roma termasuk di daerah Italia, dan di dalam Roma itu ada 2 negara loh. Satu negara Italia, satu negara Vatikan. Paham ya? Di kota Roma itu ada 2 negara loh. Satu Roma Italia, satu Roma Vatikan. Roma Vatikan itu punya duta besar loh. Seperti kerajaan loh. Jadi gereja dibuat oleh Paus dan kawan-kawan seperti kerajaan. Paham ya? Padahal itu adalah untuk pengabaran Injil. Kamu bayangkan ya, bagaimana misinya Yesus itu bisa diselewengkan manusia. Kalau gereja yang paling besar saja bisa diselewengkan, apalagi gereja kecil seperti ini. Rentan diselewengkan oleh pemimpinnya apa? Pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak ikut Alkitab, pasti akan menyeleweng. Ya, kecenderungan dari iblis itu untuk membawa gereja supaya menyeleweng. Kalau gereja menyeleweng, tidak lagi di jalan yang benar, siapa lagi yang mengabarkan Injil? Nggak ada, ya kan? Dibuat gereja itu jadi besar, penguasanya mantap di situ, dan tidak ada lagi yang istilah Injil yang seperti Paulus dan kawan-kawan kabarkan ke seluruh dunia. Ya, kalau kamu mau lihat seorang pelayan Tuhan, apakah dia benar tidak? Apakah dia berbuat seperti Yesus dan Paulus? Kalau dia tidak berbuat seperti Yesus dan Paulus, saya rasa dia bukan seorang hamba Tuhan yang baik. Dia hanya penguasa di gereja. Dia punya apa? Penguasa. Dan gereja sekarang jangan main-main loh. Ada pemilunya loh. Kalau pemilunya dia menang, dia tetap jadi pastor di situ. Dia tetap jadi elder di situ. Dia nggak akan pergi dari situ sampai dia mati. Tapi ada nggak orang yang mengatakan kepada dia bahwa dia tidak sesuai Alkitab? Nggak ada. Tidak ada yang berani. Ya, karena semua orang takut dengan pemimpin secara demokratis. Ya, pemilihan dalam gereja tetap berlangsung. Tentu saja pemilihan kan dia akan pilih orang-orang yang satu grup dengan dia. Nggak mungkin dia pilih orang yang antipati dengan dia. Jadi politik itu sekarang bukan hanya di luar gereja, tapi juga di dalam gereja. Termasuk politik yang paling hebat, kamu pelajari baik-baik gereja Roma Katolik. Ya, itu super power dari semua kekuatan agama di seluruh dunia. Nggak ada itu ya organisasi agama yang lebih besar dari Roma Katolik. Romonya ya, pasturnya di dunia ini ada 200.000 loh. Ada berapa? 200.000. Di mana tidak bisa dimasuki KGB, CIA, di situ ada Romo loh. Kamu bayangkan loh, jadi jaringan dari gereja Roma Katolik itu ya, dari Roma sampai ke seluruh dunia, sampai ke negara komunis, negara Cina, negara Hong Kong, semua ada mereka. Tapi organisasi itu bukan lagi murni untuk mengabarkan Injil, tapi mereka bagaimana? Adalah kekuatan politik keagamaan. Jadi kita berdoa ya, supaya dengan belajar begini kita tahu ya firman Tuhan dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman.
Memang nggak gampang, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami di saat ini, untuk belajar dari perjanjian baru yang telah Engkau meteraikan dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kami dapat memiliki perjanjian abadi yang Engkau berikan pada kami. Ya Bapa, tolonglah bukan hanya kami menerimanya, tapi kami juga mau membawa tentang perjanjian-Mu ini kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka mau juga menerima perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus, yaitu perjanjian baru. Kami tahu ya Bapa, tugas ini tidak gampang, tapi kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan dan tuntunan, yaitu melalui firman-Mu dan melalui Allah Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Selanjutnya pokok-pokok doa ya, mulai dari paling depan bagian kiri. Saudara pengabar Injil Juli Bin, silakan.